فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Ithaful Kiram, syarah kitab Al-Jami' min Bulughul Maram, seperti biasanya yang hafal hadis yang terakhir kita baca, setorkan tafadhalu. Na'am, ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan yang berikutnya, halaman 174, menjelaskan mengenai kapan suatu keadaan tidak dikatakan ghibah walaupun menyebutkan aib saudaranya. Kemarin kami nukilkan pantun yang sangat bagus, terkumpulkan di dalamnya 6 keadaan yang mana apabila orang melakukannya tidak dinilai dan ghibah. Sebelum kami jelaskan pembahasan ini, kami ulangi sekali lagi pantunnya. Adzamu laisa bi ghibatin fi sittatin mutadallimin wa mu'arrifin wa muhaddirin wa limudhirin fisqan wa mustaftin wa man talaba al-i'anata fi izalatil munkari. Di 6 perkara tersebut, walaupun dia menyebutkan membongkar aib saudaranya, tapi tidak dinilai dan ghibah, tidak dihukumi dengan ghibah. Kita lihat apa yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan di sini. Beliau menyebutkan hanya 5, tapi yang masyhur 6. Yang ditambahkan nanti adalah mu'arrif. Beliau enggak menyebutkan mu'arrif. Mu'arrif itu memberitahukan, memperkenalkan. Ma'rufnya dengan al-a'raj misalkan, ma'rufnya dengan al-a'mash. Al-a'mash itu kan suatu cacat kan, yang matanya sakit kan. Kemudian a'raj kan orang pincang. Kalau kita perhatikan, aib bukan itu aib, tapi itu boleh karena masyhurnya ma'rufnya dia dikenal dengan itu. Abdurrahman bin Hurmuz al-A'raj, ya kan? Haddatsana al-A'raj. Ini enggak masalah karena tujuannya mu'arrif, memperkenalkan. Dia ma'rufnya dengan itu. Faham? Ma'rufnya dengan al-Imam al-A'raj, iya kan? Dalam kitab-kitab hadis haddatsana al-A'mash, ma'rufnya dengan gelar A'mash, padahal nah barakallahu fik itu aib kalau kita lihat dari maknanya, tapi masyhurnya ma'rufnya dengan itu. Sulaiman bin Mihran. Faham insyaallah ya? Syekh Shalal Fauzan beliau tidak menyebutkan poin itu, tapi tidak masalah, sudah kita sebutkan, kita baca yang beliau sebutkan. Awalan, pertama, al-mutadhallim, orang yang terdolimi, alladzi dzulima wa yadhhab ila waliyil amr wa yashtaqi, orang yang didolimi kemudian dia pergi ke pemimpin atau pemerintah mengadukan, wa yaqul, seraya dia berkata, fulanun dhalamani,
akala mali, si fulan telah mendolimi aku, si fulan telah memakan hartaku. Dia mengadukan tentang si fulan, aib-aibnya disebutkan, dia mendolimi kami, dia makan harta kami, dia mengubah batasan patok tanah milik kami misalkan. Kita lihat bagaimana hadisnya, wa ma'asybah dzalik qala sallallahu alaihi wasallam lanyul wajib ya'nil ghaniyya dzulmun. Artinya apa? Mengulur-ulur waktu pembayaran hutang dalam keadaan dia mampu adalah kezaliman. Makna lanyul wajib itu matlul ghaniyyi. Paham ya? Jadi penundaan, penguluran waktu orang bayar hutang padahal dia mampu bayar hutang, dia ulur-ulur, itu kezaliman. Paham? Nah, lanyul wajib yakni al-ghani. Wajib itu ghani, orang yang kaya, orang yang mampu, maksudnya mampu bayar hutang, tapi dia ulur-ulur, dia tunda-tunda, nanti aja lah, tahun depan aja, bulan depan aja. Zulmun adalah kezaliman. Layuh yakni matlah. Makanya dalam riwayat yang lain matlul ghaniyyi zulmun. Riwayat yang lain lebih jelas, matlul ghaniyyi zulmun. Penundaan pembayaran hutang, mengulur-ulur pembayaran hutang dalam keadaan dia mampu, itu adalah kezaliman. Wa yuhillu 'irdahu wa 'uqubatah, dan dihalalkan, diperbolehkan kehormatannya itu halal. Maksudnya orang ini disebutkan masalah si fulan enggak bayar hutang, si fulan itu ngulur-ngulur waktu bayaran hutangnya padahal dia mampu. Paham ya? Dan dia berhak mendapatkan hukumannya. Paham ya? Nah, yuhillu 'irdahu wa 'uqubatah, halal kehormatannya dan berhak mendapatkan hukumannya. Fa yajuzu lil mutadallim an yashtaki, maka diperbolehkan orang yang terdolimi mengadu. Boleh. Nah, mengadu kepada orang yang mampu memberikan solusi. Wa yadhkur adz-dzulma alladhi waqa'a alaihi, dan dia menyebutkan kezaliman yang dia telah tertimpa padanya. Wa anna fulanan yumatil, boleh bahwa si fulan itu menunda-nunda pembayaran hutang. Aib bukan aslinya? Aib kan? Si fulan nunda-nunda pembayaran hutang. Si fulan itu kalau ketemu di suatu gang dari gang lain, enggak mau membayar hutang, boleh. Kalau dia memang seperti itu keadaannya, biar dia sadar. Misalkan dari nasihati, ya kan, dan ternyata dia ma'rufnya seperti itu misalkan. Wa annahu khadi', bahwasanya dia itu penipu. Wa la yu'tini haqqi, dia tidak memberikan hakku. Lihat. Boleh. Nah, karena dia terzalimi. Fa fi hadhil halah yajuzu daf'an lid-darar. Maka dalam keadaan seperti ini boleh disebutkan dalam rangka untuk apa? Menolak, menepis bahaya. Berbahaya nggak seperti ini? Bahaya, nanti dia mungkin korban pertama akan melahirkan korban yang lain gitu loh. Paham ya? Nah, dia jadi korbannya. Kalau dia nggak sebutkan si fulan ini yang ngulur-ngulur pembayaran hutang ini, nanti khawatirnya dia mencari korban yang lain, sehingga orang merasa si fulan ini kelihatannya baik, ternyata dia kalau berhutang nggak suka bayar misalkan. Kalau berhutang suka nunda-nunda pembayarannya. Kata beliau, huwa ghibah walakin fihi daf'un lid-darar. Ini ghibah, menyebutkan aib orang lain, menyebutkan aib orang lain, tapi yang seperti ini daf'un lid-darar, dalam rangka untuk menolak, menepis bahaya. Fayajuzu lidaf'id darar, maka diperbolehkan untuk menolak bahaya tadi. Bisa dipahami ya? Nah, seperti itu. Sebulan kalau minjam barang enggak pernah dibalikkan, memang terbukti misalkan, boleh. Biar orang hati-hati. Hati-hati dengan sebulan itu kalau setiap kali minjam uang, dia seringnya menempuh cara modus, nanti nggak dibalikkan lagi. Boleh kalau orang terbukti seperti itu, biar yang lain nggak jadi korban. Sudah pahami ya? Nah, yang kedua, al-mustafti, orang yang minta fatwa. Nah, ini nanti kisahnya suami istri. Suaminya pelit, istrinya ngadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan untuk menjelek-jelekkan suaminya, tapi untuk mencari solusi gimana itu loh. Suamiku pelit, nggak memberikan hak sebagaimana yang ma'rufnya. Seperti itu, minta fatwa. Nanti beliau sallallahu alaihi wasallam kasih fatwa. Kita lihat, idza stafta an syakhsin wa dzakara ma fihi min al-'aib, apabila
seseorang minta fatwa tentang seseorang dan dia menyebutkan apa yang ada di dalamnya aibnya, wa kaifa yatasarraf ma'ahu, dan bagaimana dia berperilaku berbuat bersamanya. Yas'al mufti, kemudian dia bertanya kepada mufti, orang yang berfatwa, kaifa yatasarraf ma'a hadzal syakhs, bagaimana aku bermuamalah, bagaimana aku berbuat bersama orang ini. Faham maksudnya? Orang ini, suami ini pelit, nggak suka mengeluarkan uangnya untuk ngasih nafkah, padahal kerja misalkan. Apa yang harus dilakukan istri? Nah, itu nyari solusi, mencari solusi, minta fatwa dari seorang mufti. Boleh seperti itu. Sudah paham ya? Tujuannya bukan menjatuhkan, bukan untuk menjatuhkan, menjelek-jelekkan, tapi mencari solusi. Makanya ceritanya pun harus kepada orang yang punya solusi. Paham ya? Ceritanya kepada orang yang punya solusi dari kalangan ahli ilmu atau yang semisalnya. Kita lihat, kama ja'at Hindun bintu Utsbah radhiyallahu anha, sebagaimana datang waktu itu Hindun bintu Utsbah radhiyallahu anha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, inna Abu Sufyan ta'ni zawjaha, maknanya adalah suaminya, sesungguhnya Abu Sufyan yaitu suaminya, suami Hindun bintu Utsbah, rajulun syahih, dia adalah laki yang pelit. Lihat, mengadukan tentang suaminya, tentang keadaan suaminya yang pelit. Aib bukan aslinya? Aib ini. La yu'tini ma yakfini, dia tidak memberikan aku sebagaimana yang mencukupiku. Wa waladi, tidak pula memberikan kepada anakku. Jadi mengadukan tentang keadaan suaminya yang pelit, tidak memberikan nafkah yang layak untuk dirinya dan untuk anaknya. Illa ma akhadtu minhu wa la ya'lam, istrinya pun terpaksa ngambil juga, kecuali yang aku ambil dari dia dalam keadaan dia nggak tahu. Boleh nggak itu? Suaminya pelit, penghasilan ada, nggak ngasih nafkah yang layak kepada untuk istrinya, diam-diam istrinya ngambil, ngambil harta suaminya di kantong tadi, ada dompetnya misalkan, dalam keadaan suaminya nggak tahu. Minta fatwa ini, fahiya dzakarat annahu syahih, yang mana wanita tersebut menyebutkan bahwasanya suaminya syahih, pelit. Hadhihi ghibah, ini ghibah atau bukan? Ini ghibah, tapi boleh enggak? Walakin laisa qasduha tanaqqusar rajul, tapi tujuan wanita tersebut, tujuan istri tersebut bukan untuk merendahkan suaminya, bukan untuk mengejek-ngejek, menghina suaminya, tapi mencari solusi. Perbuatanku itu benar enggak? Ngambil tanpa izin itu, paham ya? Mau beli beras tadi sulit mengeluarkan uangnya, padahal ada. Boleh nggak ngambil diam-diam yang di dompet suaminya untuk beli beras itu? Contoh, itu contoh. Kita lihat. Wa inna ma qasduha al-wusul ila haqqiha, tujuan wanita tersebut menyampaikan tentang aib suaminya adalah agar sampai haknya kepadanya. Qala, akhirnya dapat jawaban. Apa jawabannya? Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Kalau begitu, ambillah, ambillah nafkah atau harta yang mencukupi dirimu dan anakmu dengan cara yang terbaik. Kalaupun ngambil, jangan berlebihan. Ambil seperlunya untuk kebutuhan yang seharusnya diberikan oleh suami tadi. Tapi suaminya tidak memberikan karena pelit. Jadi pahami. Nah, hal seperti ini barakallahu fiik mungkin kadang terjadi, tapi walaupun seperti ini keadaannya, kalau memungkinkan lagi dimusyawarahkan, didudukkan permasalahannya, bagaimana caranya saling terbuka dan saling pengertian. Paham ya? Karena yang namanya suami itu kan kepala rumah tangga kan, dia punya kewajiban menafkahi istrinya. Janganlah terlalu pelit untuk istrinya. Selama itu perkara perkara yang ma'ruf, perkara yang baik dan kaitannya dengan kekeluargaan. Bukan perkara yang boros, dikit-dikit Shopee, dikit-dikit Lazada misalkan. Kalau nggak ada perlunya jangan. Tapi kalau diperlukan dan itu memang adalah suatu kebaikan, suami wajib menafkahi istrinya. Bisa dipahami? Jangan pelit sampai masalah makanan saja harus ngambil diam-diam, jangan. Paham ya? Ini apa? Ini seputar rumah tangga. Kelihatannya aib yang disampaikan oleh wanita tersebut, tapi tujuannya apa? Minta fatwa agar mendapatkan solusi. Rasulullah akhirnya mengatakan apa? Enggak menyalahkan perbuatan perempuan tadi, hanya meluruskan, ambil secukupnya untuk dirimu dan anakmu dengan cara yang terbaik. Berarti boleh kan diam-diam ngambil? Itu kalau suaminya pelit.
Tapi kalau suaminya udah tanggung jawab, perhatian, janganlah diam-diam mengambil. Sudah pahami nggak ini? Berarti antum pahami baik-baik dalilnya ini. Hanya berlaku kalau suaminya pelit, nggak ngasih nafkah dengan nafkah yang benar. Jadi kalau suaminya udah nggak pelit, ngasih nafkah udah cukup, nggak boleh istri diam-diam ngambil itu. Nah, ya harus konfirmasi ya kan. Nyuci baju, nemu di kantongnya gambar Soekarno-Hatta 5 lembar. Kalau itu kantong punya suaminya, konfirmasi. Tadi nemu gini-gini, jangan diambil diam-diam. Mungkin dia lupa, ya kan? Itu kalau suaminya yang memberikan nafkah dengan cara yang layak tadi. Tapi ini fatwa berlaku bagi suami yang pelit. Khudhi ma yakfik wa waladaki bil ma'ruf. Ambillah yang mencukupi dirimu dan anakmu dengan cara yang terbaik. Hadhihi fatwa min Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini fatwa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aman ya? Itu yang kedua. Yang ketiga, salisan, kadzalika tajuzul ghibah fi halatil ihtisab. Seperti itu pula diperbolehkan ghibah ketika dalam keadaan ihtisab. Ihtisab itu dalam keadaan penyelidikan. Paham ya? Perhitungan penyelidikan. Sedang ada penyidik. Biasanya kalau ke kantor polisi atau laporan kepada pihak yang berwajib, misalkan biasanya ada penyidik kan? Ada tanya-tanya bagaimana ciri-cirinya. Kita sebutkan, boleh? Kita lihat. Ingkar munkar. Yaitu mengingkari kemungkaran, bi an tadhhaba ila wa'il amr au ila rijalil hasbah. Yaitu contohnya adalah kamu pergi kepada pemimpin pemerintah atau kepada pihak-pihak yang berwenang untuk mengurusi itu. Paham ya? Nah, mafhum. Pihak-pihak yang berwajib mengurusi hal tersebut. Kalau zaman sekarang ya mungkin kepolisian yang ngurusin kasus-kasus itu ya. Nah, barakallahu fiik. Fataqul lahum, kemudian kamu katakan kepada mereka, fulan la yusalli. Paham ya? Nah, fulan yata'arrad lin nisa, fulan yughazil fil aswaq. Ini tentunya Syekh Shalih Fauzan berbicara kalau seandainya syariat Islam itu berlaku dan ditegakkan. Paham ya? Karena untuk masalah sholat ini aslinya yang ngurus pemerintah aslinya. Paham ya? Pemerintah, pemimpin yang ngurus, orang-orang rakyat sipil enggak sholat, tegur, itu seharusnya itu. Makanya beliau mengatakan boleh dia nyampein fulan la yusalli, fulan enggak sholat. Oh, zaman sekarang orang enggak sholat lapor polisi, enggak dijamin. Paham ya? Si fulan enggak sholat, biarin. Itu enggak ngurus seperti itu. Paham ya? Ini kaitannya masalah apa? Syariat. Jadi kalau seandainya masalah seperti ini aslinya pemerintah, pemimpin itulah yang bergerak. Paham ya? Antum ingat Rasulullah waktu itu sallallahu alaihi wasallam sampai beliau berkeinginan kuat untuk menggantikan salah seorang imam. Beliau pergi keliling ngecek orang-orang yang sholat jamaah. Mau diapakan? Dibakar rumahnya, bayangkan. Nah, menunjukkan bahwa gerak langsung gitu pemimpinnya. Nah, ini berbicara seperti itu. Nah, secara umum pemimpin pemerintah itulah yang menggerakkan, yang mengurus itu semuanya aslinya. Faham? Karena diminta pertanggungjawaban kelak dari kiamat. Fulan yata'arrad lin nisa, si fulan suka mengganggu wanita, suka bertindak jahat kepada perempuan-perempuan. Fulan yughazil fil aswaq, si fulan suka apa? Suka yughazil kadang artinya itu barakallahu fi suka berbuat jorok, berbuat kotor di pasar-pasar. Ya mungkin istilahnya goda-goda perempuan. Paham ya? Kalau terjemahan bebas di kamus, berpacaran. Paham ya? Di kamus tuh ya. Nah, si fulan suka berpacaran di pasar-pasar. Kan merusak muruah juga kan? Nah, karena pacaran yang syar'i itu setelah menikah, ijab qabul, selesai sudah. Tapi pacaran syar'i mau chattingan, SMS, Allah musta'an, fulan SMS dan fulanah misalkan, itu belum syar'i itu. Tapi kan nggak ketemu Ustaz. Bukan masalah nggak ketemunya, fitnahnya yang ngeri. Paham ya? Nah, jadi kondisikan pacaran syar'i bisa berlangsung dilaksanakan setelah akad nikah. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Lihat, si fulan berpacaran di pasar-pasar. Hadis ghibah, ini ghibah menyebutkan aib saudaranya, aib orang lain. Walakin al-maksud minha ingkar munkar, tujuannya adalah apa? Untuk mengingkari kemungkaran, agar pihak yang berwajib ini bertindak itu loh. Bertindak, kemudian mengecek, meneliti siapa fulan-fulan ini yang suka ganggu perempuan, ya kan? Siapa fulan-fulan yang suka melakukan kemaksiatan di pasar-pasar misalkan.
Fahadalah ba'sa bihi, ini enggak masalah, boleh. Paham ya? Ini boleh. Li'annal maslahah rajihah, dikarenakan di sini sangat kuat sekali kebaikannya dan juga manfaatnya. Fi hadza al-mafsadah, dibandingkan apa kerusakannya. Karena kita ngelapornya kepada orang yang punya wewenang gitu ya. Li ajli an ya'khudhu 'ala yadihi, tujuannya agar mereka menangkap pelakunya. Artinya gitu. Ya'khudhu itu menangkap 'ala yadihi, menangkap pelakunya yang berbuat tadi itu, biar tidak merusak barakallahu fi keadaan yang lain. Ini yang ketiga. Rabi'an, yang keempat, wa kadzalika idza kana hadza min ajli tahdhirin nas min syarri syakhsin. Tahdzir, antum pernah dengar ya ilmu jarh wa ta'dil ya? Ketika menjarah mentahdzir, memperingatkan juga. Nanti mirip dengan setelahnya, cuman ini mentahdzir, memperingatkan. Memperingatkan apa barakallahu fi? Dan lihat, yang demikian itu kata beliau seperti itu juga apabila hal ini berlaku dalam keadaan apa? Untuk meringatkan manusia dari kejelekan orang lain. Tadkur lahum sifatiyad damimah. Kamu sebutkan kepada mereka tentang sifat-sifat orang tersebut yang tercela. Min ajli an yahdharuh wa la yankhadi'uh bih. Tujuannya agar apa? Mereka berhati-hati dan tidak tertipu dengannya. Hati-hati dengan si fulan. Paham ya? Si fulan itu seperti itu. Wa dzalika mithlu al-muttabi' in kana 'indahu bid'ah. Contohnya ini. Yang demikian itu contohnya adalah pelaku kebid'ahan. Jika dia punya kebid'ahan, kita harus waspada. Nyuruh orang lain agar berhati-hati, hati-hati dengan si fulan. Si fulan itu punya pemikiran khawarij. Hati-hati dengan si fulan. Si fulan punya pemikiran apa sufiyah misalkan. Hati-hati dengan si fulan. Si fulan punya pemikiran pemberontakan. Boleh. Biar orang waspada, berhati-hati. Tuhadzir nas minhu. Engkau peringatkan manusia dari orang tersebut. Li'alla yanshura bid'atah 'alan nas. Tujuannya agar dia tidak menyebarkan kebid'ahannya di hadapan manusia. Khamisan, yang terakhir yang disebutkan Syekh Al-Fauzan ini. Wa min hadza aidan al-jahr wa ta'dil. Berarti ini masuknya mana nih? Masuknya muhadzir. Muhadzir masuk dari sini. Paham ya? Naam. Mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhadziri. Ya kan, muhadzir. Termasuk yang diperbolehkan juga adalah al-jar wa ta'dil. Jarh untuk mengkritik, ta'dil merekomendasi. Li hifdzi sunnatir rasul, tujuannya untuk menjaga sunnah Rasul sallallahu min an yadkhula fiha syai'un al-kadhib wa min at-tasahul. Tujuannya adalah menjaga sunnah Rasulullah sallallahu dari apa? Dari kemasukan padanya sesuatu berupa kedustaan dan sesuatu yang bermudah-mudahan. Mudah-mudahan masukkan yang bukan asli kalamnya, memasukkan hadis. Fayajuzu an yuqal, maka diperbolehkan dikatakan firrawi, perawi, seorang perawi kada, firrawi kada, perawi fulan kahaddatsana fulan kadzdzab, fihi dha'fun wa fihi ghaflah. Paham saja? Boleh seperti ini. Kitab yang paling bagus kalau antum ingin merujuk untuk latihan baca-baca itu bagus sekali. Yang paling tebal, panjang lebar, Tahdhibul Kamal. Tahdhibul Kamal karya Imam Abdul Hajjaj Al-Mizzi itu menyebutkan tentang keadaan perawi, dan bahkan bukan hanya itu aja. Perawi ini meriwayatkan dari siapa, gurunya siapa, yang mengalami riwayat dari beliau siapa. Panjang lebar itu. Kalau terlalu tebal bawahnya Tahdhibut Tahdhib. Tahdhibut Tahdhib karya Imam Al-Hafidz itu masih tebal juga sebenarnya. Yang lebih ringkas lagi Takribut Tahdhib karya Al-Hafidz juga. Kalau Takribut Tahdhib ringkas, fulan min alan kadzdzab, fulan min alan suduq, fulan min alan thiqah. Namanya Takribut Tahdhib. Itu kalau ingin melihat-lihat bagaimana bentuk contoh jarh wa ta'dil. Nah, wa fi ghaflah, si fulan perawi tersebut ada kelalaian. Wa fi kadza kadza, dalam keadaan demikian-demikian. Sayyul hifdz, jelek hafalannya, au yaqul kadzdzab, atau si fulan kadzdzab, pendusta, wadha' pemalsu hadis. Kadang pemalsu hadis lucu-lucu ya. Sampai penjual terong aja ada palsunya. Terong. Paham ya? Qulubadinjan. Anak pernah menjumpai di suatu artikel itu menyebutkan tentang kumpulan hadis-hadis palsu. Kumpulan hadis-hadis palsu, di antaranya apa? Pemalsu hadis untuk juragan penjual terong. Paham ya? Qulubadinjan fa innahu fa inni ra'aituha fi jannatil ma'wa. Makanlah terong, sesungguhnya aku melihatnya di surga ma'wa. Terong itu. Paham ya? Nah, kemudian misalnya qulubadinjan wa aksiru minha. Makanlah terong dan perbanyaklah makan terong. Kenapa kira-kira? Dikarenakan terong tersebut
adalah apa? Adalah buah pertama kali yang beriman kepada Allah Ta'ala katanya. Allah musta'an, palsu semua. Ada hadis yang lain macam-macam, hadis palsu banyak sekali. Utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Hubbul watan minal iman, cinta tanah air bagian dari keimanan, itu hadis palsu. Kita lihat lagi. Al-sahih manakir, atau si fulan ini pemilik apa? Hadis-hadis yang mungkar. Mungkar itu lebih parah loh daripada dhaif ya. Dhaif itu masih ada potensi untuk dikuatkan kadang-kadang. Dhaif munjabir masih bisa dikuatkan menjadi hasan li khairih. Tapi kalau mungkar ini udah enggak susah. Mungkar udah parah loh mungkar ini. Hadis mungkar. Apalagi palsu. Nah, laisa hadza min ajli tanaqus syakhs. Ini tujuannya bukan merendahkan orang tersebut, tapi untuk menjaga hadis. Karena kadang gini, ada seorang perawi di Ahlussunnah disebutkan dhaifun fil hadis, imamun fis sunnah. Bayangkan. Kalau hadis dia dhaif, tapi dia imam kalau dalam masalah sunnah. Berarti kan enggak merendahkan, ya kan? Beliau Ahlussunnah. Masalah amalan-amalan, masalah apa? Masalah sunnah dia imamnya, tapi dia dhaif dalam menyampaikan hadis. Mungkin enggak seperti ini terjadi? Mungkin, manusia kan enggak ada yang semuanya sempurna kan? Nah, jadi kadang itu terjadi. Kita lihat. Kata beliau, wa inna ma huwa min ajli siyanati ahaditsir rasul, tapi hal ini tujuannya adalah menjaga hadis Rasul. An yakuna fihi rawin la tuqbal riwayatuh. Paham ya? Nah, terkadang ada di dalamnya hadis tersebut seorang perawi yang tidak terima riwayatnya. Hadil masalih fiha rajihah. Ini kepentingan yang sifatnya kuat. Dalam artian bagaimana? Manfaatnya lebih kuat. Nah, kepentingannya lebih kuat harus disebutkan. Wa tawassul ilal haq, dan akan sampai kepada kebenaran karena dijelaskan si fulan kadzdzab, berarti hadisnya alamat dhaif sudah. Si fulan dajjal, alamat hadisnya dhaif. Wa anna ma'ada dzalik fal ghibah muharramah. Adapun selain 5 ini yang beliau sebutkan, maka ghibah itu diharamkan. Totalnya ada berapa tadi? 6 ya. Beliau sebutkan 5, kita tambahkan 1. Apa 1 tadi? Mu'arrif. Ya, mu'arrif itu memperkenalkan dia masyhurnya dengan sebutan itu. A'mash, a'raj misalkan. Idza lam yatarattab 'alaihi maslahah, apabila tidak diperlukan, tidak melahirkan di dalamnya masalah kepentingan, maksudnya tidak ada kepentingan untuk menyebutkan, haram semuanya. Aw kanat madarratuha aktsar fi, atau bahayanya lebih banyak, dia sebutkan akan menimbulkan bahaya lebih banyak. Fa innaha muharramatun wa kabiratun min kaba'irudz dzunub, maka itu diharamkan dan termasuk dosa-dosa besar. Ingat-ingat ya, ghibah haram hukum asalnya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, in kana fi ma taqul faqad ikhtabtah. Kalau seperti yang kamu ucapkan pada si fulan itu seperti yang kamu ucapkan sesuai realita dan fakta, bagaimana? Sungguh kamu telah menghibahnya. Idza kana fihi al-'aib wa naqs alladhi dzakarta fi ghaibatihi, apabila ada pada saudaramu kekurangan, aib, cacat yang kamu sebutkan itu ketika dia enggak tahu, hadhihi ghibatun kabirah min kaba'irudz dzunub. Ini ghibah, termasuk dosa-dosa besar. Wa illam yakun fihi ma taqul faqad bahatta. Namun jika pada saudaramu itu tidak seperti apa yang kamu katakan, hanya modusnya mungkin gara-gara persaingan bisnis akhirnya dia ngerumpis saudaranya, padahal modus enggak ada pada saudaranya. Apa maknanya? Yakni kadzabta alaih, kamu telah berdusta. Kamu berdusta atas nama orang tersebut. Berdusta. Hati-hati. 2 tindakan kriminal. Qad jama'ta baina jarimatain, ya kata Syekh Fauzan. Sungguh kamu telah mengumpulkan antara apa? 2 tindakan kriminal, 2 tindakan kejahatan. Pertama, jarimatul ghibah, tindakan kriminal ghibah. Yang kedua, wa jarimatul kadzib, tindakan kriminal kedustaan. Dua-duanya salah. Kalau benar sebagaimana dia ucapkan ghibah, kalau enggak benar hanya modus, dusta. Bisa dipahami? Nah, dua-duanya adalah haram. Ini yang kita ambil, barakallahu fiik. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin.